Beratnya beban kota Jakarta dalam memikul laju pertumbuhan yang semakin kencang, dari pesatnya pembangunan hingga menjadi pusat segala bidang, menjadikan Jakarta rasanya tidak akan kuat lagi menjadi ibu kota ke depannya. Pasalnya Jakarta menjadi pusat tumpuan dan migrasi yang menyebabkan banyak masalah di setiap tahunnya. Belum lagi perencanaan tatanan kota yang buruk, menjadikan kota ini tidak layak lagi menjadi ibu kota. Ini beberapa alasan kenapa ibu kota Jakarta harus segera dipindahkan ke ibu kota baru di Kalimantan. Jakarta merupakan ibu kota Republik Indonesia yang sekaligus menjadi pusat kegiatan ekonomi nasional, politik, dan kebudayaan. Kota setingkat provinsi ini memiliki luas 664,1 km persegi dengan jumlah penduduk di tahun 2024 mencapai 11.135.191 jiwa dengan kepadatan 1.500 per kilometer persegi. Coba bayangkan saja bagaimana kota ini tidak sesak dengan jumlah penduduk belasan juta dan akan terus bertambah di setiap tahunnya. Pada mulanya, Jakarta yang dahulu bernama Batavia dibangun oleh Belanda sebagai kota pelabuhan untuk perdagangan dan hanya dirancang untuk menampung 600.000 jiwa. Dan seiring berjalannya waktu, kota ini kini berkembang pesat menjadi kota megapolitan yang menjadi daya tarik banyak orang yang umumnya ingin mengadu nasib meraih kesuksesan. Memiliki fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang lebih lengkap dan berkualitas, serta lapangan pekerjaan yang cukup memadai, menjadi faktor utama untuk orang pergi ke Jakarta. Dengan banyaknya jumlah penduduk dengan luas yang tidak bertambah, menjadi masalah besar bagi Jakarta baik kini dan di masa yang akan datang. Pasti kamu tahu kan istilah Jakarta akan tenggelam? Hal itu pasti akan terjadi. Muka air tanah Jakarta terus mengalami penurunan 12 cm setiap tahunnya. Hal itu terjadi diakibatkan oleh maraknya penggunaan air tanah yang berlebihan. Selain potensi pencemaran yang meningkat seiring padatnya penduduk, konsumsi air tanah yang terus meningkat juga bukan kabar baik bagi sebuah wilayah. Pasalnya dengan semakin banyak air tanah yang dipompa keluar, maka air asin yang berasal dari laut akan semakin mudah menembus lapisan air tanah kota Jakarta. Selain menimbulkan turunnya permukaan air tanah dan berpotensi tenggelamnya sebagian wilayah DKI Jakarta, ternyata air tanah di DKI Jakarta telah terkontaminasi oleh bakteri Escherichia coli. Hal itu ditemukan pada beberapa wilayah di Jakarta Utara. Jakarta ibarat kolam raksasa yang siap dibanjiri di musim penghujan. Selain karena hujan dan kiriman debit air dari hulu, Jakarta juga rentan terkena pasang air laut atau rob. Hal ini biasanya terjadi di wilayah pesisir atau tepi laut Jakarta. Di samping, karena pasangnya air laut, penurunan muka tanah di utara Jakarta juga memengaruhi meningkatnya banjir akibat rob. Meski Jakarta terus berjuang menghadapi banjir dengan membangun pagar beton di pesisir, namun hal itu tidak akan bertahan lama tanpa adanya solusi yang tepat. Pada tahun 2023 lalu Jakarta masuk 10 besar sebagai kota termacet di Asia. Wajar saja, setiap harinya Jakarta dilalui ratusan ribu kendaraan dari kota-kota sekitar seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang. Belum lagi, di masa tahun 2024, berbagai proyek galian di Jakarta memperparah kemacetan yang cukup membuat pusing kepala. Polusi udara di Jakarta telah menjadi isu yang berkelanjutan selama bertahun-tahun. Meskipun ada beberapa perbaikan, kualitas udara di Jakarta pada tahun 2024 masih berada dalam kategori tidak sehat. Ini adalah suasana pemandangan kota Jakarta di pagi hari. Coba Anda lihat betapa pekatnya polusi udara di kota ini. Aktivitas masyarakat sehari-hari tidak dapat terlepas dari penggunaan kendaraan bermotor. Penggunaan transportasi ini menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi pencemaran udara.
Transportasi yang berupa kendaraan bermotor adalah penyumbang emisi karbon monoksida CO terbesar di Jakarta. Dan wajar saja jika Jakarta masuk dalam urutan 10 besar kota berpolusi dunia di tahun 2024. Belum lagi polusi yang ditimbulkan dari industri-industri yang tersebar di dalam dan luar Jakarta, menambah kian berbahayanya polusi udara untuk kesehatan. Meski Jakarta terus berupaya dan berbenah diri dari tahun ke tahun dalam menghadapi berbagai masalah seperti banjir, polusi, kemacetan, kepadatan penduduk, apakah ini mampu untuk kedepannya? Jadi pantaskah Jakarta pindah ibu kota? Berikan jawabanmu di kolom komentar. Dapatkan video terbaru dan terkini dari channel ini. Like, subscribe, dan dukung kami untuk maju dan berkembang.